Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di Maghrib ini kita akan membahas bersama persoalan akidah yang menjadi pegangan umat muslim, yang menjadi pegangan orang-orang beriman. Akidah adalah salah satu sarana untuk kita menuju surganya Allah yang telah dijanjikan kepada orang-orang beriman. Siapa mereka orang-orang beriman? Hendaknya kita bagian daripada orang-orang beriman tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita masuk pada persoalan tergadainya atau ternodanya akidah seorang mukmin tersebut, perlu kita memahami ada persoalan di tengah umat muslim yang serius, yang Nabi sendiri menyampaikan persoalan tersebut. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Kata Nabi, sungguh kelak di akhir zaman itu benar-benar mereka akan mengikuti ibadah-ibadah, tradisi-tradisi orang-orang jahiliyah pada saat itu. Dalam riwayat yang lain, para sahabat bertanya, apakah itu adalah Persia dan Rom? Nabi bilang, kalau bukan mereka, siapa lagi? Tapi dalam riwayat yang lain, Nabi juga berkata, ketika sahabat bertanya, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Kemudian Nabi juga menjawab, kata Yahudi, kata Nabi, kalau bukan mereka, siapa lagi? Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, setidaknya ada 4 hal yang menjadi persoalan kita. Yang pertama, ada 4 negara yang menjadi persoalan. Yang pertama itu adalah orang Persia. Persia sudah pernah kita sampaikan di sini bahwa Persia itu agamanya Majusi. Majusi sembahannya Zoroaster. Yang kedua, ada Yahudi. Yahudi percaya kepada Allah pada saat itu, cuma nggak mau percaya kepada Nabi Muhammad. Nasrani percaya kepada Allah pada saat itu, tapi tidak mau menjalankan syariat atau menentang, atau mereka tidak mau menerima syariat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada lagi yang disebut dengan Rum, juga sama sebenarnya, bagian daripada kemusyrikan atau musyrik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam kitab Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas ada istilah yang dinukil dari Said Hawa, 20 hal yang membatalkan syahadat. 20 itu tidak sedikit, 20 itu Pak. Kalau dihitung pakai jari sedikit, tapi kalau dijalankan beratnya bukan main. Kata Said Hawa itu salah satu di antaranya adalah yang menentang syariat. Salah satu di antaranya. Salah duanya berhukum dengan hukum selain daripada hukum Allah, agama. Baik. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu kata Said Hawa, pembatalan syahadat. Sementara dari sisi yang lain, ada Syekh Sulaiman mengatakan ada 10 pembatal akidah. Di sisi yang lain,
ada 10 pembatal keislaman. Wah, itu lumayan banyak lagi. Jadi 10 pembatal keislaman, 10 pembatal akidah, 20 yang menyebabkan batalnya syahadat. Jadi kalau digabungkan berapa semua? 40. Kalau 40 itu sedikit apa banyak? Pertanyaan pertama, apakah batal syahadat? Batal syahadat dengan batal Islam sama? Sebagian ulama bilang sama. Apakah pembatalan syahadat, pembatalan keislaman dan pembatalan akidah sama? Sebagian ulama mengatakan berbeda, sebagian besar. Sebagian lagi mengatakan sama. Tapi sebabnya sama. Sebab terbatalkannya syahadat seseorang, sebab batalnya akidah seseorang, sebab batalnya keislaman seseorang itu sama. Kalau kita istilahkan dengan syahadat, kalau syahadat itu ada 2, maka kalau ada yang menambah 1 syahadat, batal tidak syahadatnya itu? Oh, jangan cepat-cepat batalkan dulu. Syahadat pertama kepada Allah, syahadat kedua kepada Nabi Muhammad, syahadat ketiga kepada Ali bin Abi Thalib misalkan. Kira-kira batal nggak syahadatnya? Syahadatnya nggak batal, tapi alirannya sesat nggak tuh? Sesat. Pertanyaannya rusaknya akidahnya, rusak. Tapi syahadatnya nggak batal itu? Nah, tapi akidahnya sesat. Akidahnya sesat. Contoh, yang maksum itu baginda Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kalau ada yang mengatakan Imam 12 itu sama maksumnya dengan Nabi, kira-kira batal enggak syahadatnya? Secara urutan kesyahadatan dia tak batal. Tapi secara rusaknya akidah, rusak enggak akidahnya? Itu dia. Tapi kan syahadat itu cuma 2, Ustaz. Kalau nambah lagi kan masalah. Maka bahasa Allah, wala taj'alu lillahi niddan. Jangan kalian jadikan Allah itu sekutu. Tidak usah cari sekutu bagi Allah, itu maksudnya. Jangan cari kawan. Kalau mencari kawan masalah. Makanya kalau ada manusia memanusiakan manusia kan masalah tuh. Manusia memanusiakan. Ustaz, ini kan dalam akidah atau dalam akhlak. Kalau manusia memanusiakan manusia, ada manusia yang memanusiakan manusia. Boleh nggak kalau dalam sisi sosial? Ya memang harus. Manusia memanusiakan manusia. Ini bahasanya agak ribet banget sih, Ustaz. Manusia memanusiakan manusia. Memang. Manusia memanusiakan manusia. Ribet banget bahasanya kan. Manusia memanusiakan manusia. Dalam sisi sosial. Tapi dalam sisi yang lain, dalam sisi akidah, maksudnya apa? Dalam kitab Abdul Razak Muhsin Al-Badar, kata beliau, masalah jahiliyah yang pertama itu sederhana masalahnya. Apa masalah jahiliyah yang pertama? Yata'abbaduna bin nas wassalihin. Mereka menyembah orang soleh. Ingat kalimatnya, menyembah. Atau yata'abbadun, menjadikan sembahan. Yattakhizuna abdan. Mereka jadikan orang soleh itu tempat sesembahan mereka. Dia yata'abbaduna bin nas wassalihin. Ini masalahnya, Pak. Misal ada seorang alim, kita jadikan Tuhan, kita sembah dia. Salah tak? Tapi dia soleh. Cuma kita jadikan dia sembahan. Makanya jangan salah, jangan sampai umat manusia itu bergantung kepada manusia. Itu bahasanya, tidak boleh bergantung kepada manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu menjadi poin penting bagi kita yang harus kita pahami. Makanya kalau kita berbicara membatalkan syahadat, membatalkan akidah, membatalkan keislaman, memang banyak sekali yang menjadi persoalan kita. Nah, judul kita sederhana malam hari ini, tapi berat sangat. Ternodanya akidah di penghujung tahun. Ternodanya akidah di penghujung tahun. Pertanyaannya adalah, mengapa ternodanya akidah di penghujung tahun atau di akhir tahun? Pertanyaannya sederhana, mengapa? Yang kedua, siapa? Siapa? Yang ketiga, apa sebab?
Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Karena kuncinya cuma di situ. Sekarang kita bahas Pak. Apa itu akidah? Akidah itu pemahaman yang sejalan, yang mengesahkan Allah. Kalau bahasa lain daripada akidah, tauhid. Wahada, yuwahidu tauhid. Mengesahkan Allah kalau bahasa Indonesianya. Tapi meskipun tak layak untuk di Indonesia kan. Wahada yuwahidu tauhid. Mengesahkan Allah. Berarti kalau mengesahkan Allah, qul huwallahu ahad. La ilaha. Tidak boleh dipotong. La ilah. Kata orang tua zaman dulu. La ilaha illallah. Salah itu. Yang benar. Ngomongnya harus benar. La ilaha. Kalau disempurnakan, illallah. Tapi kalau ada manusia yang mengatakan la ilaha ghairuk. La ilaha ghairuhu. Kalau hatinya mengatakan kepada Allah, jatuh. Kalau hatinya mengatakan ada manusia yang lain, ada orang yang lain, maka syirik. Atau menjadikan Allah kawan dan lain sebagainya. Ini tauhid Pak. Oke, kalimat tauhid itu, kata Nabi, ini saya ceritakan lagi tentang cerita Zainab. Nabi masuk rumah Zainab. Kata Nabi ke rumah Zainab. Nabi dengan wajah penuh dengan kekhawatiran. Kemudian Nabi bilang kepada Zainab, yaqul la ilaha illallah. Kalimat pertama yang Nabi ucapkan ketika masuk rumahnya Zainab, la ilaha illallah. Ada yang bertanya kemarin itu, Ustaz, kenapa Nabi ceritanya kok di rumah Zainab? Ya karena waktu itu Nabi masuk rumah Zainab. Kenapa Nabi tidak cerita kepada para sahabat? Setelahnya Nabi cerita dengan model yang berbeda. Ketika Nabi masuk ke rumah Zainab, kata Nabi, la ilaha illallah, wailun lil arabi. Nabi masuk rumah Zainab, kata Nabi, celakalah bagi orang-orang Arab, bagi Jaziratul Arab. Itu tidak perlu diterjemahkan Pak. Jazirah Arab itu banyak. Tapi mengapa Nabi sebutkan celakalah bagi itu? Gitu. Dijawab lagi sama Zainab. Kata Nabi, nanti orang-orang Arab ini celaka. Negara-negara Arab ini. Kenapa? Nabi bilang, mereka itu banyak yang kena fitnah. Zainab bilang, bukankah di situ ada orang soleh? Kemudian, bukankah mereka semua berakal? Dijawab sama Nabi, akalnya sudah hilang. Kemudian orang-orang solehnya lebih banyak kemaksiatan daripada kesolehan mereka. Bahasa lainnya, orang soleh diam. Orang-orang alim tak berani berbuat apa-apa. Kemungkaran, kemaksiatan, kemusyrikan. Di dalam Al-Quran itu Allah bilang begini. Ketika kami ingin menghancurkan satu kaum, kata Nabi, kata Allah, ketika kami ingin menghancurkan satu kaum, maka ada sebab-sebab yang bisa dijadikan alasan untuk menghancurkan satu kaum. Satu, berpaling daripada Allah. Asyirku billah au yatawalla minallah. Mereka syirik kepada Allah atau berpaling daripada Allah. Yang kedua, yang menyebabkan satu kaum halakatul umam wasyu'ub, kehancuran umat dan kelompok-kelompoknya atau kelompok atau bagian taifah kaum, mereka mungkarat, fi'lul mungkarat, banyak melakukan kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman. Yang ketiga, kemaksiatan, zina, khamar dan lain sebagainya. Itu mudah sekali bagi Allah. Ketika kaum Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus pulang duluan atau keluar duluan karena masyarakatnya tidak mau mendengarkan Nabi Yunus. Dalam istilahnya sebenarnya Nabi Yunus terlalu cepat mengambil keputusan sehingga beliau pergi. Pertanyaannya adalah, apa yang ingin Allah turunkan bagi mereka? Ketika Allah menurunkan bencana, sedikit musibah dan mungkin dianggap azab, di tengah itu mereka bertobat kepada Allah. Makanya Allah kemudian memberikan bagi mereka ketenangan, tanaman yang subur, kedamaian. Pertanyaannya adalah, mengapa sebelum itu Allah turunkan bagi mereka azab? Karena mereka berpaling dari Allah. Kalimat ini banyak kita temukan di dalam Al-Quran. Manusia dengan Allah, Allah kata, jangan kalian sekutukan, jangan kalian duakan, jangan kalian cari Tuhan yang lain, jangan kalian berpaling dari diriku, kata Allah. Kalian kembalilah kepadaku, kata Allah. Banyak dengan makna yang hampir serupa.
Meskipun redaksinya berbeda-beda. Artinya Allah tuh inginkan kita selalu berpegang teguh dengan Allah, bukan yang lain. Kata Allah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa'budullah, beribadalah kepada Allah, sembahlah Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan. Di tengah dunia yang sekarang ini penuh dengan rumitnya, dunia yang penuh dengan muskilnya, masalahnya, dunia yang belum nampak jelasnya, abu-abunya, dunia dengan penuh abu-abu ini, disitulah Nabi bilang berpegang teguhlah. Berpegang teguhlah. Ketika ditanya, ada seorang sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, bagaimana cara kami selamat? Menjadi seorang mukmin yang baik dan selamat. Qul Rabbunallah, tsumma istaqim. Katakan Allah Tuhanmu, Tuhan kita, kemudian istiqamah. Bahasa itu sederhana. Cuma penjabarannya panjang sekali. Dan bahasa itu sederhana. Cuma pengaplikasiannya susah sekali. Apalagi manusia dalam keadaan terjepit. Manusia dalam keadaan terjepit ada dua kemungkinan. Kalau terjepitnya sangat terjepit, sudah kalang kabut dia cari tempat lain selain daripada Allah. Tapi kalau masih bisa bernapas dia, sudah hancur baru dia kata, ya Allah, aku bertobat kepadamu, aku kembali padamu. Kata Allah, masih mending engkau datang kepadaku daripada tak sama sekali. Sebenarnya kalau mau dijawab, ngapa kau baru datang sekarang? Sudah hancur baru datang. Itu kalau Allah mau jawab begitu, Pak. Tapi karena Allah nggak mau begitu, karena Allah itu sangat sayang, rahmatnya lebih tinggi. Inna rahmati awsa' min ghadabi, kata Nabi. Kata Allah itu bahwa rahmatnya aku lebih besar daripada marah murkaku, kata dia. Nah, jadi ketika manusia itu berpaling dari Allah, itu Allah pengenkan tuh kita kembali, Pak, kembali. Cuma kitanya nggak mau. Gitu. Nah, sekarang kita perhatikan. Akidah itu adalah pegangan bagi seorang yang mukmin. Kalau tak berakidah, tak bertauhid dia, tidak benar dia. Maka kata Ismail Rajhi Al-Faruqi itu, satu hal yang harus, pendidikan yang pertama yang harus ditanam dalam diri seorang anak itu dalam keluarga, pendidikan tauhid, pendidikan qaula la ilaha illallah. Sampai Nabi bilang, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Ini sebenarnya sederhana nih Pak. Kalau kita mau tekstual dengan ayat ini, dengan hadis ini, itu sederhana. Pokoknya mau sebujat apa dia, asal tak mati kafir dia, kalau dia bilang masih la ilaha illallah masuk surga dia. Cuma ya tanggung-tanggung lah. Kalau mau dicuci dulu ya silahkan. Gitu. Sedang minum khamar tapi dia setelah minum khamar dia masih bisa la ilaha illallah. Kan masih mending tuh. Masih bersyukur Pak. Sedang berzina, habis zina besok tapi habis itu dia bilang la ilaha illallah. Gitu. Makanya Pak, ketika ada seorang pelaku maksiat masih mengucapkan la ilaha illallah, itu masih ada peluang bagi diri dia untuk masih yang kita khawatirkan itu ada seorang alim ulama justru mohon maaf bisa jadi murtad dia. Makanya bahasanya selamat mana? Mantan preman atau mantan ustad? Selamat mana? Jangan salah. Dua-duanya nggak selamat itu kalau dia nggak tobat. Ya mantan preman kalau dia nggak tobat ngapain? Mantan ustad, ya kan baru mantan gitu ya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu semua pernah mendengar ada hadis mengatakan salah satu yang masuk surga duluan tuh masuk neraka duluan itu adalah para dai, bukan ustadz ya, para dai gitu ya. Ya itu memang masalah, memang itu poin penting gitu. Jadi sebabnya sederhana. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun, kata Allah. Sebabnya cuma itu. Kadang-kadang ketika ustadznya bilang, percayalah kepada Allah. Takut Pak, kita takut khawatir ustadznya nggak percaya sama Allah, itu masalah. Jadi ketika kita dalam masalah, kita datangnya kepada manusia, di situ juga masalah di situ. Nah, ini poin penting dalam akidah. Istilah akidah itu begitu. Makanya memegang akidah itu jangan sembarangan gitu. Kalau kata guru saya, Anda berani mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mana yang Anda serahkan pada Allah hidupmu itu mana?
Orang tidak berani mati kok. Takut mati semua. Lo katanya wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lo Anda takut mati kok. Di mana perkataan itu sesuai dengan apa yang kita buat? Enggak ada. Wa mahyaya, hidupku untuk Allah. Di mana porsi paling banyak untuk Allah? Enggak ada. Salat 5 waktu itu pun terpaksa. Kalau tidak ada kewajiban kita enggak salat. Itu bahasanya, Pak. Jadi artinya kuncinya itu ditegaskan sama Allah. Benar enggak kalian cinta sama Allah? Dan ingin melihat Allah itu betul-betul cinta dengan kita. Disampaikan sama Allah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, hamba itu, dia akan kasih ujian. Ujian itu ada 2, kebaikan dan keburukan. Kenikmatan, kerusakan, musibah. Musibah pun ada 2, kebaikan dan keburukan. Makanya kedua-duanya ujian. Kata Nabi, kalau seandainya Allah itu cinta kepada manusia, dia akan uji dia. Nah, ujian itu banyak. Salah satu diantaranya ujian daripada agama itu sendiri. Ujian daripada agama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengapa kita perlu memegang akidah? Ini yang paling penting poinnya di sini. Mengapa kita perlu berpegang teguh dengan akidah? Memegang akidah ini mengapa penting? Orang berakidah itu di akhir zaman ibarat berjalan di atas bara api. Berjalan di atas paku yang tajam. Ini paku, kita jalan di atas itu. Sakit apa tak sakit? Ya tergantung juga. Kalau punya ilmu kebal ya enggak. Jalan kita di atas paku ini, Pak, itu mesti pelan-pelan betul. Kalau kencang mesti tertusuk kan? Di sini, Pak, ibaratnya di situ. Makanya Nabi sampai berani bilang, orang yang menjaga tauhid di akhir zaman itu ibarat orang yang sedang memegang bara api. Seorang ulama bilang begini dalam tulisannya ketika mengupas hadis yang disampaikan oleh Nabi tentang yang Nabi ceritakan kepada Zainab itu. Kata ulama tersebut, selamatnya seorang al-mu'min al-hasif atau salamatul mu'min di akhir zaman itu man istamsaka bil kitab wa sunnah, yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Artinya dalam itu ada bagian tauhidnya kan. Nah, di sini poin pentingnya. Nah, sekarang kita masuk poinnya Bapak Ibu. Pertanyaannya, mengapa ada orang yang tersesat? Disampaikan dalam riwayat yang lain. Min asbab, bukan riwayat, dari pemahaman seorang ulama. Min asbabi, dari sebab-sebab halakatul umam, kehancuran satu kaum. Al-munkarat, intisharul munkarat wal musyrikun wasyirik. Tersebarnya kekufuran, tersebarnya kesyirikan, tersebarnya kemungkaran. Dijawab lagi, min asbabi intishar, beliau kata dari sebab-sebab tersebarnya intisharul munkarat wal kafarat wal kufurat. Kemudian tersebarnya kemusyrikan. Apa sebab? Dhu'ful ilmi wal iman, lemahnya ilmu dan iman. Jadi kuncinya di situ, Pak. Sebab tersebarnya kemungkaran, kekufuran. Kalau bahasanya Muhammadiyah itu TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Nah, itu dia. Apa sebab tersebarnya 3 itu? Tahayul, bid'ah, khurafat, kata Muhammadiyah. Sebabnya satu aja, du'ful iman, wa du'ful ilmi biddin, dan lemahnya ilmu agama. Kita ambil contoh. Ada kelompok mengatakan kalau tidak pakai peci merah tak sah salatnya. Merah putih, kalau tak pakai peci merah putih sesat, tidak sah salatnya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, itu sesat apa tak sesat? Itu kalau ada yang begitu kan sesat. Kan saya pernah ceritakan di sini, Pak. Saya pernah dapat dan kita pernah tahu itu bahwa ada orang satu kelompok sholat tanpa busana di dalam kamar tanpa sehelai benang pun gitu. Itu sholat laki-laki perempuan, suami istri tapi ya, tanpa busana gitu. Dan yang kayak gini ini kan sebabnya apa gitu? Apakah mereka tidak mengerti agama? Kan belum tentu juga. Kita ambil contoh sederhana. Ketika ada pada masa Buya Hamka bilang begini, perayaan agama bersama. Kata Buya Hamka, bukan menyuburkan kerukunan antar umat beragama, tapi justru menebarkan kemunafikan. Menyuburkan kemunafikan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
Ada seorang ulama bernama Fahmi Salim. Dalam pandangan beliau cukup baik. Beliau mengatakan begini. Perayaan Natal bersama itu, Natal bersama, sejauh tidak mengajak umat muslim dan perayaan bersama mereka dengan kelompok mereka, ya fine, silahkan. Bisa dipahami maksudnya, Pak? Yang kedua, sejauh tidak ada Islamophobia, silahkan. Paham maksudnya Islamophobia? Kebencian terhadap Islam. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukumnya seorang pemimpin yang terkait dalam kelembagaan tersebut masuk dalam itu? Ya dia sebagai pejabat, dia sebagai pemimpin, tak ada masalah. Ini dia ada fikihnya, ada. Yang dilarang yang mana? Orang awam. 1981, Majelis Ulama Indonesia mengharamkan umat muslim mengikuti perayaan Natal. Haram, itu fatwanya. Uniknya, yang menggugat umat muslim. Setelah muncul fatwa itu, datang umat muslim untuk menggugat fatwa tersebut. Boleh Bapak Ibu baca itu. Sudah banyak tuh yang mengulas itu. Digugat umat muslim. Sebagian juga ada, kalangan Nasrani juga ada menggugat. Dalilnya cuma dua, Pak. Tidak toleransi. Tidak toleransi. Artinya tidak mau terciptanya kerukunan. Kan begitu. Di sini poin penting, Pak, harus dipahami. Kata Hamid Fahmi Zarkasi, toleransi itu ada batasannya. Maksudnya apa? Tidak ada toleransi dalam sisi agama, akidah. Tidak ada istilah toleransi dalam akidah. Lakum dinukum. Sekarang kita lihat, Pak, kita rujuk tafsirnya. Tafsir daripada lakum dinukum waliyadin itu. Itu suratnya apa? Al-Kafirun. Saya tanya Bapak Ibu, orang kafir enggak itu? Kafir enggak itu? Pertanyaannya, siapa orang kafir ketika itu? Yang dianggap kafir ketika itu siapa dalam surat Al-Kafirun itu? Siapa, Pak? Orang Arab. Iya, orang Arab tuh. Tapi siapakah mereka? Abu Jahal, Abu Lahab. Pertanyaannya, siapa mereka? Quraisy. Pertanyaannya, percaya enggak mereka sama Allah? Percaya. Pertanyaannya adalah, percaya enggak mereka sama Allah? Percaya. Sekarang siapa yang buat? Hampir sama kan? Yang percaya terhadap Allah, percaya dia. Yang buat juga Muslim juga. Cuma bedanya di situ, orang kafir. Kafirnya dia bukan keluar daripada Islam. Dia percaya kepada dia percaya kepada Allah, cuma nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad, itu saja. Kalau kafirnya sekarang, mereka tidak beriman kepada Allah dan mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya adalah, itukah yang disebut kafir hari ini? Bisa. Anggaplah itu kafir. Mereka tidak nuntut. Pertanyaan lagi yang paling besar, mengapa umat muslim yang nuntut? Berarti kalau ada umat muslim yang nuntut, apa bedanya dia dengan Abu Jahal? Bedanya cuma satu. Abu Jahal tidak Islam, dia Islam. Itu saja. Makanya kata Buya Hamka, bukan menyuburkan kerukunan antar umat beragama, tapi justru menyuburkan kemunafikan. Siapa yang munafik? Bukan mereka yang munafik. Yang munafik umat muslim. Bisa dipahami Bapak Ibu. Ini kita pakai logika. Kita ambil contoh. Pernah saya ceritakan saya sampaikan di beberapa kali video. Istilahnya, ya kalau kita sudah siap dengan hal tersebut, ya kita mau nggak mau, besok ada perayaan agama yang lain. Berapa agama kita di Indonesia? Ada 6, ya semua ada perayaan bersamanya. Ya kita harus siap dengan konsekuensi itu. Satu. Yang kedua, konsekuensi yang lain adalah kita harus siap. Ketika ada perbandingan pemahaman, ya kita harus siap. Pertanyaannya, bagi orang yang akidahnya belum kuat-kuat banget, gimana? Ada yang bilang begini, Ustaz, ini yang ngomong orang muslim juga nih. Ustaz, kan Tuhan itu cuma satu. Lah agama yang lain juga percaya Tuhan itu satu, Ustaz. Masalahnya di mana? Saya masih diam aja, Pak. Terus dia langsung jawab lagi. Dia langsung bilang lagi, mungkin Ustaz,
semua orang itu kan pahamnya satu Tuhan yang satu aja. Mungkin cara mereka menemukan Tuhan itu berbeda-beda. Jadi setiap orang kalau punya jalan menuju Tuhan yang berbeda kan tidak ada masalah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Kalau mereka jawabnya begitu, Bapak Ibu mereka bilang begitu, kita mau jawab apa? Kan semua orang punya jalan menuju Tuhan yang satu, tidak ada masalah. Kata dia, kata kita tuh, tidak masalah. Karena dalam ajaran kita berbeda. Nah sekarang pertanyaannya, kita disuruh memahami dalam satu blok. Barang nih, kita disuruh mengikuti sesuatu yang tidak kita imani. Dan kita suruh mereka mengikuti sesuatu yang mereka tidak imani. Bisa dipahami di sini. Ini yang disebut dengan oleh Dr. Adian Husaini kerancuan berpikir dalam logika. Artinya kita sedang diaduk-aduk dengan hal-hal seperti ini. Inilah yang disebut dengan mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah pertanyaannya adalah, dalam pencampuran yang hak dan yang batil ini, itu yang menang siapa? Muncul pertanyaan. Dalam perangnya ketika bulan suci Ramadan. Perang Badar. 17 Ramadan sebab turunnya ayat Al-Quran. Itu Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Bertemunya dua kabilah besar yang Allah sebut dalam Al-Quran Yaumal Furqan. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Artinya ada yang hak dan ada yang batil. Yang batil tidak akan bisa dicampur dengan yang hak. Sekarang pertanyaannya, menang yang mana? Dalam ayat ini yang menang yang hak. Yang kalah yang batil. Dalam hal ini umat muslim yang menang, yang kalah kafir. Sebagai bentuk pujian bagi orang beriman dalam hal ini. Pertanyaannya sekarang, mengapa harus dicampur adukkan lagi? Kita ingin apa? Ingin memenangkan yang batil atas yang hak? Ataukah kita ingin mengembalikan yang benar pada titiknya? Disinilah konsep yang kita sebut hati-hati tergadainya akidah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Inilah poinnya Pak. Kata Adian Husaini, kata Hamid Fahmi Zarkasi di situ. Kita secara, kalau dalam bahasa akal, kita tidak nampak tergadainya akidah kita tuh tidak nampak Pak. Tidak nampak sama sekali. Orang kok cuma ngucapin Pak, selamat Natal ya. Kan cuma ngucapin. Seorang Felix Shaw dalam podcastnya ada seorang pendeta. Seorang pendeta itu bilang begini. Dia di dalam kata dia dalam podcastnya Felix Shaw itu, beliau bilang begini, di dalam Alkitab itu ada yang disebut dengan Nabi Muhammad. Ada yang disebut dengan La ilaha illallah. Nah, disampaikan oleh hostnya tadi, oh hati-hati jangan diterusin kata dia. Akhirnya pendeta tadi nggak mau menerusin Pak. Tahu alasannya kenapa? Kalau diterusin, lengkap dengan Muhammadnya, berarti jadi apa? Bisa dipahami Pak ya? Itu ditahannya. Ini poin Pak, poin penting yang harus kita pahami. Jadi sebenarnya begini, dalam konteks ini Bapak Ibu, mengapa kok ada orang yang begitu kental ingin mengatakan yuk kita bertoleransi dalam beragama itu. Dalam beragama bertoleransi tidak ada masalah. Dalam akidah masalah. Karena kita tidak bisa mengimani sesuatu yang kita tidak imani. Dan mereka tidak bisa mengimani sesuatu yang mereka tidak imani. Mereka tidak bisa mempercayai sesuatu yang mereka tidak imani. Begitu juga kita. Itulah istilahnya dalam Al-Quran yang Allah sebutkan. Lakum dinukum waliyadin. Baik. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kata para ulama itu. Mengapa ada istilah ternodai, tergadaikan. Kalau bahasanya hadisnya itu tergadaikan. Kenapa harus tergadaikan? Ya karena orang-orang mempertaruhkan sesuatu yang tidak semestinya untuk dipertaruhkan. Orang-orang menjunjung tinggi sesuatu yang tidak harusnya dijunjung. Itulah yang kita sebut dengan toleransi. Maka kita tidak bisa bertoleransi dengan akidah. Contoh, Ustaz, kami mau cobalah
dalam menghargai kawan-kawan kita. Mereka kan juga bagian daripada saudara kita sesama manusia. Biarlah kami datang ke tempat mereka, mengunjungi mereka. Di dalam hadis Nabi, hukum seorang muslim masuk gereja itu haram. Ini poin fikihnya dulu ya, kita pahamin dulu. Meskipun ikhtilaf pada kondisi-kondisi tertentu. Tapi dalam kondisi lapang, umat mukmin tak boleh masuk dalam gereja. Dalam tempat ibadah orang lain tak bisa, tak boleh. Ini dalam satu pemahaman dalam kondisi lapang. Beda dalam kondisi terjepit. Ya, dalam kondisi terjepit berbeda. Dan ini Pak, diambil oleh para ulama mengapa Umar bin Khattab tidak sholat di dalam gereja. Jadi sebagaimana saat ketika ada orang main dakwah dalam gereja, bersolawat dalam gereja. Karena dia mengatakan demikian Pak. Loh ini poin penting. Sekarang kan lagi rame begitu. Solawatan di dalam gereja. Dan gak main Pak solawat dalam masjid. Tapi main solawatnya. Umar bin Khattab tidak sholat di dalam. Bahkan Umar bin Khattab hanya di luar. Itu saja dibuatkan masjid khusus untuk Umar bin Khattab di depan gereja di Palestina. Sampai hari ini ada. Itu cara Umar. Tapi kata Umar, kalau sempat aku sholat di dalam gereja, gereja itu berubah jadi masjid. Bisa dipahami Pak maksudnya. Ini poin penting Pak. Jadi harus ada batasan dalam memahami. Istilah waktu itu ketika mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Dia mau buat hari ini ketika umat muslim yang berdoa, agama lain ikut. Mengaminkan. Besok ketika agama lain berdoa, kita umat muslim ikut mengaminkan. Karena kita harus menghargai dan menghormati. Kita bicara dalam konteks ini, kita pakai logika lagi Pak. Jadi kadang-kadang menghadapi kaum-kaum liberal itu tidak perlu dengan dalil Pak. Karena sesama muslim. Antara yang, mohon maaf, antara yang munafik dan yang mukmin, gitu saja. Kadang-kadang logika kita nih, kalau kita pakai dalil, nggak mempan Pak. Karena dia pakai dalil juga gitu. Tapi ketika dia pakai, kalau kita lawan dia pakai akal, kadang-kadang kita perlu Pak menggunakan akal itu. Sehingga itu yang terjadi. Apa yang mau kita buat gitu? Dengan dalih toleransi. Dengan dalih hal. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Ketika ada seorang tetangga, kita bicara tentang hak asasi manusia. Kita bicara tentang hak asasi manusia. Nanti Bapak Ibu nilai sendiri. Bapak Ibu nilai sendiri di mana poin untuk kita nilai. Ada tetangga. Tetangga punya sound system besar. Ini hak asasi manusia. Haknya diakah terhadap sound tersebut? Haknya dia. Sekarang dia mau hidupkan sampai jam 1 malam atau sampai berapapun itu terserah dia. Itu haknya dia. Ini poin liberalisme itu di situ. Pertanyaannya adalah ketika ada orang yang tidak senang dengan sound tersebut dan kebetulan tinggalnya berdempetan, kira-kira apa yang terjadi Pak? Mohon maaf kita pakai logika saja. Apa yang terjadi? Berantem kan? Kalau sudah berantem ngapain tuh? Fasad kan? Kerusakan kan? Di sini logika yang nggak nyambung tuh di situ, yang nggak sampai sama mereka tuh di situ. Itu kan dalam urusan sosial sama dalam agama begitu. Bagaimana kita bisa mengimani sesuatu yang tidak kita imani? Mohon maaf. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana? Siap. Tapi yang sebelahnya, ya kami nggak siap dong, kami nggak percaya. Akhirnya apa? Disinilah Pak timbul pertikaian, perpecahan, bukan yang bersatu, tapi justru mohon maaf. Nah mereka ingin lebih mengerucutkan toleransi tersebut dengan bahasa saling menghormati dan menghargai. Kalau menghargai tidak ada masalah. Kalau menghormati tidak ada masalah. Tapi kalau kita dipaksakan untuk mengikuti, itu dia yang masalah. Sehingga tidak bisa sesuatu itu dipaksakan pada poinnya. Maka inilah yang disebut dengan lakum dinukum waliyadin. Perbedaannya dengan orang dahulu dan sekarang, zaman Nabi mereka tahu agama mereka, zaman sekarang tidak tahu agama sama sekali. Istilah orang sekarang mereka mencampur adukkan agama. Istilah dulu tahu dia Pak mana agama dia dan mana agama kita. Dia tahu. Ya Muhammad gini aja. Besok kami menyembah Tuhanmu, besok engkau sembah Tuhan kami. Inilah dasar turunnya lakum dinukum walidin tadi. Tapi kan dalam bahasa mereka tahu agama mereka dan kita tahu agama kita. Tapi dalam bahasa sekarang semua agama itu benar. Dasar toleransi tadi ingin mengangkat kebenaran semua agama. Meskipun ada yang tidak setuju terserah. Tapi dasar utamanya adalah mereka ingin mengatakan kepada kita
bahwa semua agama sama benarnya. Itulah bahasa yang tadi saya sampaikan, menuju Tuhan yang satu tapi dengan cara yang berbeda. Allah sebutkan dalam Al-Quran, laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu tiga. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Kafir, Pak. Sekarang saya tanya Bapak Ibu mau terima enggak ketika perkataan Allah ini kita tolak? Tidak ada yang kafir kalau orang yang mengatakan Allah itu tiga, tidak kafir. Lalu pertanyaannya, mohon maaf Pak, dalam Islam bisa dipahami Pak ya? Lah ketika mereka mengatakan begitu kita suruh mendengar dan Bapak Ibu beriman, secara nurani pasti menolak. Itu nurani keagamaan. Itu yang disebut dengan fitrah tadi. Mesti menolak. Bisa dipahami Bapak Ibu. Nah sekarang berarti apa tujuan mereka dari program ini? Itu yang kita sebut. Tujuan daripada program ini adalah ingin merusak akidah orang-orang beriman. Makanya tujuan judul kita adalah ternodanya akidah di akhir tahun. Kenapa kok disebut di akhir tahun? Karena ini penyakit musiman, penyakit tahunan. Setiap tanggal 25 sampai tanggal 1. Ada berapa perayaan di situ? 2. Kedua-duanya kafir. Ustaz, tapi itu kan tahun baru. Tahun baru itu kita renungan diri. Kalau tahun baru ini kita renungan diri. Tapi ketika tahun baru Islam kita acak kadut semua Pak. Bapak Ibu harus paham. Nama-nama Januari sampai Desember itu nama dewa semua. Pada kerajaan Romawi. Itu namanya dewa semua. Yang Bapak Ibu mohon maaf. Yang pertama kali melakukan peringatan itu adalah Paulus. Lah kita mengikuti mereka. Apa kata Nabi? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang menyerupai kaum-kaum Yahudi, Nasrani dalam perayaan mereka fi a'yadihim. Dalam perayaan hari raya mereka bagian daripada itu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Itu kalau kita merayakan. Kalau kita menyerupai. Arti menyerupai itu apa? Kalau mereka merayakan tahun baru, kita buat. Kami tidak merayakan Ustaz. Kami cuma makan kambing aja. Tapi kami tak merayakan. Tapi momennya di situ. Kami tidak bakar kambing, Ustaz, bakar ayam aja bagaimana? Pertanyaannya bisa enggak kalau bakar ayamnya 30? Tanggal 30 atau tanggal 31? Enggak usah tanggal 1-nya gitu. Ya enggak mau juga kan? Pilihnya tanggal 31 malam. Pas pula di jam 12 pula lagi kan. Sini poin penting. Maka kata yang tadi kan saya buka dengan hadis Nabi, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Nanti akan ada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah orang-orang terdahulu. Tradisi-tradisi terdahulu. Nah tradisi terdahulu itu yang mana? Yang itu tadi. Nasrani dan Yahudi. Nah ini Pak. Jelas-jelas bukan tradisi umat muslim. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Siapa di antara kita yang sudah melakukan sunnah Nabi yang banyak? Ini sunnah Nabi ini bukan poligami ya. Bukan hanya poligami. Sunnah Nabi yang mana yang sudah kita lakukan. Yang baik yang sudah kita lakukan. Dan istiqomah. Harus tahu kita. Jadi jangan kita melakukan tradisi Yahudi ataupun Nasrani sementara kita anti dengan tradisi Islam. Ini poin penting, Pak. Jadi akhir tahun itu kalau bahasa kami bukan mendatangkan keberkahan tapi menjauhkan bukan mendatangkan keberkahan, justru menjauhkan akidah. Itu dia rusaknya. Baik, sekarang kita lihat, Pak. Di dalam persoalan keislaman seseorang, bisakah perbuatan yang tadi kita buat merusak keislaman seseorang atau merusak akidah seseorang? Bisa. Kalau seandainya mereka terjebak dalam perbuatan kufur. Misal, Bapak Ibu mempercayai bahwa perayaan mereka, agama mereka benar, pluralisme. Artinya Bapak Ibu memahami ada agama lain dan ada Tuhan lain. Sampai di sini paham? Artinya apa? Sudah dua Tuhannya berarti. Tuhan kita dan Tuhan mereka. Berarti ada berapa Tuhan? Dua. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini poinnya. Disinilah yang kita sebut salah satu yang bisa membatalkan keislaman seseorang, kata para ulama, asyirku billah. Syirik kepada Allah. Syirik itu artinya apa? Ada kawan bagi Allah.
Berarti ada dua Tuhan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Ini pertanyaan sederhana tapi selalu dipertanyakan oleh kaum filsafat. Allah itu kuasa enggak? Kuasa. Bisa enggak Allah menciptakan sesuatu yang lebih kuasa daripada diri dia? Ini sama rusaknya Pak. Yang bertanya yang rusak itu. Bapak Ibu saya tanya. Allah kuasa enggak? Kuasa. Sekarang mungkin enggak Allah menciptakan sesuatu yang lebih kuasa daripada diri dia? Kalau tak kuasa berarti Allah tidak kuasa. Tapi kalau dia kuasa berarti bukan Allah yang paling kuasa. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, terjebak nggak kita dalam pertanyaan itu? Sekarang saya tanya pakai logika akal sehat aja. Rektor, anggaplah Pak Saidul Amin. Kan rektor Universitas Muhammadiyah itu. Mungkin atau tidak Pak Rektor ini kencing di depan mahasiswa? Mungkin, cuma dilakukannya enggak? Paham maksud saya Pak? Ini logika Pak, logika tuh begitu gitu. Jadi melawan orang-orang yang kayak gitu tuh perlu pakai logika. Perlu Pak. Kalau kita pakai dalil ditolaknya Pak. Nah ketika kita sodorkan hadis, apa kata dia? Ya itu kan Muhammad kan juga manusia. Ini masalah Pak, masalah. Sama istilahnya dengan persoalan ini. Ini rusaknya akidah kita di situ. Jadi terlalu banyak kaum-kaum, ini yang disebutkan oleh Abu Hamka, menyuburkan kemunafikan bukan menyuburkan kerukunan antar umat beragama, tapi menyuburkan kemunafikan. Saya tak singgung siapa-siapa, tapi ini penting untuk kita tanamkan. Karena permasalahan kita di situ. Maka sama dengan istilah bahasa orang yang rusak akidahnya itu, nak belajarlah, kalau tidak belajar kau bodoh. Jadi seolah-olah Allah itu tidak bisa mencerdaskan. Jadi seolah-olah Allah tidak bisa mensehatkan. Ustaz, tapi itu kan iya betul. Itu adalah fasilitas yang Allah berikan, wasilah yang Allah tentukan. Artinya tidak ada segala sesuatu ini tanpa kuasa ilah. Tidak ada satupun yang bisa lepas daripada kekuasaan. Memahami ini yang sulit, memahami ini yang susah Pak. Karena kita harus paham bahwa segala sesuatu itu datang daripada Allah. Itu yang menjadi masalah kita. Baik. Sekarang ada orang yang kedua yang bisa membatalkan keislaman seseorang tadi. Ada orang yang membuat perantara antara diri dia dengan Allah. Apa maksudnya? Dia berdoa melalui wasilah manusia. Ya istilahnya kalau Bapak Ibu datang ke kuburan, ya jangan minta sama orang yang dikubur itu untuk yang berdoa gitu. Paham maksud Ibu? Datang kita ke kuburan, kita berdoa kepada Allah. Tapi bukan berarti orang yang di dalam kubur nih kita, ya wahai yang dalam kubur tolong kau doa ke atas ya gitu. Itu masalah Pak, masalah. Tapi kalau ada orang soleh, kuburan orang soleh, kita berdoa di situ. Caranya adalah, ya Allah, kalau memang dia soleh, turunkan kesolehannya kepada kami ya Allah. Atau buat kami soleh seperti engkau mensolehkan mereka. Setidaknya begitu. Tapi jangan berdoa kepada Allah, ya Allah, melalui kesolehan dia ya Allah, keberkahan dia ya Allah, aku berharap kepadamu ya Allah. Ini masalah juga Pak. Tidak semua orang bisa memahami kalimat ini dengan baik dan betul. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi ini akidah, ini persoalan akidah. Baik. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang musyrik atau meragukan kekafiran mereka atau membenarkan pendapat mereka. Ini yang tadi Pak, kondisi kita yang disebut dengan ternodai akidah seseorang tadi. Kalau sempat kita membenarkan agama mereka, selesai urusan kita Pak. Atau yang kedua, kita ragu kekafiran mereka. Ini kafir atau tidak ya? Bapak Ibu masih ingat kan ada kalimat jangan panggil mereka kafir tapi non. Bapak Ibu tahu ada perempuan bernama Musda Mulia, profesor memang. Kata Musda Mulia itu orang kafir zaman dulu itu yang mana? Sekarang nggak ada orang kafir. Ya kalau dibahas dalam arti dalam bahasan sejarah memang tidak ada orang kafir sekarang. Kafir yang dia maksud itu adalah siapa? Kafir Quraisy. Tapi kalau yang dimaksud adalah yang menolak kebenaran agama termasuk Allah, hari ini kafir semua. Selain daripada muslim itu sendiri. Bisa dipahami Pak ya? Maka Allah gandeng kalimat itu di dalam Al-Quran dalam satu ayat Allah gandeng. Orang kafir itu mesti musyrik. Orang musyrik juga bisa kafir. Digandeng Pak. Tujuannya apa? Untuk menyatakan orang yang kafir itu musyrik, orang musyrik juga kafir. Karena orang musyrik percaya kepada selain daripada Allah ya juga kafir kan? Ada orang kafir juga percaya selain daripada Tuhan mereka juga kafir kan? Sama Pak. Jadi begini poin pentingnya. Jadi masalah akidah kita memang harus kita pegang. Nah Nabi takutnya yang dikhawatirkan Nabi dalam umati-umati itu bukan persoalan ekonomi.
Bukan persoalan lain, persoalan akidah. Jadi ternyata terbukti kan perkataan Nabi itu, ketakutan Nabi ummati, ummati, ummati itu ketakutan Nabi terbukti betul. Hari ini banyak yang menyeleweng daripada agama itu. Lewat jalur mana? Aliran sesat. Yang bawa aliran siapa? Yang pura-pura mengerti agama. Ingat ya kalimatnya, pura-pura mengerti agama. Atau orang yang mengerti agama memperjualbelikan agama demi dunia. Nah sekarang kita lihat kasusnya sama kan? Mengerti agama tapi memperjualbelikan, masalahnya di situ Pak. Uniknya kita ikuti kan, kita akan ngikutin, itu masalahnya Pak. Maka kata baginda Nabi, kata para ulama tadi, man istamsaka bil kitab was sunnah faqad najat. Mereka yang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, tapi ingat Pak ya, jangan letterlek. Kitab dan sunnah ini perlu penjelasan bagaimana umat muslim berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Itu perlu dipahami. Karena kalau kita memahami tekstual mesti sesat. Dhal wa adhan. Sesat dan menyesatkan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Sebelum kita tutup. Kalimat ini Bapak Ibu dipertegas. Innad dina indallahil Islam. Jadi Bapak Ibu enggak usah ragu lagi. Innad dina indallahil Islam. Jangan gadaikan agama ini, jangan gadaikan akidahmu ini hanya karena sesuatu yang sepele. Contoh, mengucapkan selamat Natal bisa menggadaikan? Bisa. Disinilah ulama, para ulama, kita berbicara para ulama dalam majelis ulama Indonesia itu Bapak Ibu, mengapa fatwa itu keluar? Yang dikhawatirkan oleh para ulama, sudah kita tidak punya iman yang kuat, akidah yang kuat, toh kita disuruh mengucapkan sesuatu yang tidak kita imani, takutnya mereka terseleweng dan mohon maaf, takutnya mereka terserempet. Bisa dipahami? Maka kehati-hatian itulah yang membuat majelis ulama kemudian mengatakan haram. Berdasarkan pada hadis yang tadi kita bacakan. Bahkan Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, kata Nabi, man amila sunnata bi ghairina falaysa minna. Laisa minna man amila sunnata ghairina. Bukan dari golongan kami yang melakukan perbuatan yang selain daripada kami buat, kata Nabi. Bahkan disampaikan oleh Nabi, la tashabahu bil yahud. Jangan kalian mencontoh Yahudi. Wala tashabahu bin nasara. Jangan begitu juga dengan Nasrani. Nah, sekarang pertanyaannya muncul. Bagaimana kalau kami cuma pakai atributnya aja Ustaz? Kan begitu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Saya tanya. Di toko-toko muslim, ada enggak? Kita bicaranya di toko muslim. Kalau di toko mereka kita nggak perlu tanya. Itu punya mereka. Pertanyaan di toko-toko muslim. Ada nggak yang pakai begituan? Pertanyaannya adalah mengapa? Disinilah poin penting Pak. Jadi pertanyaan tadi, judul kita itu sebenarnya diperuntukkan untuk siapa? Untuk mereka yang tidak mengerti agama. Untuk siapa? Untuk mereka yang tidak berpegang teguh dengan tauhid yang benar. Itu dia Pak. Kalau untuk Bapak Ibu saya kira insya Allah aman. Dan saya kira tidak ada yang mau pakai yang seperti itu kan nggak ada kan? Nggak ada kan yang di rumahnya ada pohon kan nggak ada. Kecuali pohon rambutan. Nggak. Ya itu penting Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Bapak Ibu tidak mengkafirkan orang-orang musyrik ini bahasanya harus kita pertegas. Pertegasnya bagaimana? Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat ini bukan hanya untuk orang-orang kafir saja pada saat itu, tapi sampai hari ini ayat itu sangat relevan bagi kita. Artinya kalimat itu mesti ditekan dengan kalimat kunci lakum dinukum waliyadin. Tidak ada yang lain. Kan disebutkan Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum. Terus Pak? Baik. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari pretelan judul kita tadi, maka yang ingin diangkat dari judul ini sebenarnya sederhana. Nasihat bagi kita. Apa itu nasihatnya? Menjaga keluarga itu penting. Menjaga diri kita yang paling penting. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Terserempetnya masuknya seseorang ke dalam neraka itu bukan karena yang lain, karena mereka mengikuti jejak orang-orang Yahudi dan Nasrani yang sudah dijanjikan oleh Allah kafir, neraka. Apa neraka yang Allah janjikan? Orang kafir janjinya neraka yang Allah janjikan, neraka jahanam.
Orang munafik apa yang Allah janjikan? Neraka jahanam. Orang musyrik neraka yang dijanjikan apa? Neraka jahanam. Jadi mohon maaf kalau ada umat muslim yang percaya dengan agama yang lain, berarti tandanya berarti dia sedang menyiapkan tempat di neraka. Baik, bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi orang berakidah nerakanya itu memang mengerikan. Nerakanya mengerikan, surganya memang nikmat. Surganya Firdaus, nerakanya jahan. Sekarang tinggal pilih aja. Nabi bilang, ada rojul, ada pemuda yang menghidupkan api. Ada binatang melata mendekati api tersebut, kata Nabi. Nabi memisalkan diri dia seperti pemuda tersebut. Ketika api itu hidup, ada binatang yang mendekat. Pemuda tersebut menarik satu-satu binatang tadi. Jangan masuk ke neraka, jangan masuk ke api itu. Nah, Nabi memberikan semua fasilitas kepada kita, wasilah bagi kita untuk menuju surga, bukan ke neraka. Jadi ketika ada orang yang berjalan menuju neraka, Nabi tarik satu-satu. Jangan ke neraka, jangan ke neraka. Tapi yang lain pada mau ke sana. Ditarik lagi sama Nabi, jangan. Tapi masih mau masuk juga. Akhirnya apa? Ketika ditarik sama Nabi, mereka cari jalan lain. Artinya mereka cari jalan sedemikian rupa yang penting kami masuk neraka. Itulah istilah orang-orang yang tidak mau berpegang teguh dengan akidah yang baik, tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak berpegang teguh pada Sunnatul Khulafair Rasyidin. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Artinya perayaan Natal dan perayaan Tahun Baru bukan dari tradisi orang-orang Muslim. Ikutilah yang bisa kita ikuti. Ada Maulid Nabi, itu aja yang datang cuma sedikit. Ada Isra wal Mi'raj, pas lagi makan-makannya rame, pas sholatnya cuma satu sop. Ya ini PR kita bersama, mengokohkan akidah. Makanya bahasanya Bapak Ibu kata Nabi, hati-hati. Di akhir zaman itu semua bisa terjadi. Hanya saja yang selamat kata Nabi yang berpegang teguh dengan hal tersebut. Nah, bagaimana cara kita menjaganya? Tanamkan akidah dalam rumah. Bagaimana caranya? Orang tua terkhusus yang harus mengerti duluan, baru kemudian mereka menggunakan kekuatan dan kekuasaan untuk menjelaskan kepada mereka dengan kepintaran dan kecerdasan mereka, sehingga bisa menghasilkan generasi-generasi yang baik insya Allah. Kalau hari ini Bapak Ibu berhasil, insya Allah 10 tahun yang akan datang tidak ada lagi istilah perayaan tahun baru, itu tidak ada. Yang ada tahun baru Islam. Amin ya Rabbal. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa ditanamkan di rumah. Jangan sampai pula kami tidak, seolah cuma bakar ayam aja. Sama aja Pak Bu. Baik, saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya lil afsar. Silakan. Boleh tanya Bapak Ibu? Boleh. Kalau menghadiri undangan pesta. Baik. Ini tetangga atau apa? Oh, kawan lah ya. Menghadiri tidak ada masalah Bapak Ibu, itu urusan toleransi. Tapi kalau Bapak ragu dengan makanannya, ya nggak usah makan, datang aja. Jangan sampai nggak datang. Itu urusan sosial itu Pak. Urusan sosial itu wajib. Datanglah. Datang aja. Tapi yang Bapak Ibu tengok ternyata mohon maaf, jualannya bakso. Dan penjualnya mohon maaf, kan saudara kita. Ya kalau kita kenal, tahu kita, ya apa salahnya? Contoh, Bapak Ibu belanja di tempat orang non-muslim, Cina misalkan. Tapi kan yang dijualnya adalah mie rebus, maksudnya itu jualan kelontongnya itu kan di situ ada, tidak langsung dimasak ya, ingat ya, tidak langsung dimasak. Tapi kan mie rebus, mie telur, ada mie gorengnya, ya kan beli itu kan tidak ada masalah. Sama istilahnya kan tadi, sesuatu yang kita pahami bersama. Cuma kalau ragu ya tidak usah. Kalau ragu tidak usah. Ya bisa Bapak ya. Tapi kalau datang diundang, ya kalau bisa harus datang. Ini urusan sosial. Urusan sosial ini penting dalam kemanusiaan. Sejauh orang kafir tidak mengkafiri kita, sejauh orang kafir tidak menyakiti kita, tidak menyerang kita, mereka tetap bagian daripada kemanusiaan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Sejauh orang kafir tidak menyakiti kita, tidak menyerang kita, tidak merusak kita, mereka masuk dalam kategori kafir yang masih dalam kategori zimmi, kafir yang masih bisa diajak kompromi. Tapi kalau kafirnya harbi, dia perang kita, kalau Bapak berkawan, Bapak yang salah, kan begitu. Dia kafir memerang kita, tapi kita kawan dia. Itu masalah tuh Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Contohnya siapa? Sudah jelas Israel Yahudi itu musuh kita, ada orang datang ke sana. Itu masalah itu. Itu masalah loyalitas itu Bapak Ibu.
Baik, saya kira itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.